di covernya tuh dikasih kayak nama kelas gitu ya. Nah di belakangnya kayak ada cetakan Pancasilanya ataupun Garuda. Kalau enggak ya ini jadwal pelajaran. Nah itu gue baru bilang. Haram hukumnya melakukan dua hal. Yaitu pertama, pakai buku yang kertasnya tipis karena akan nembus ke belakang. Yes. Kedua, tidak boleh memakai tip X sebab bleber boxnya di atas tip X. Salah satu mahasiswi di depan itu awalnya gue perhatiin karena cakep. Anjir, dosen cabul datang. Tahu nggak lo? Apa? Dia mencatat kuliah gue di atas buku Moleskine. Oh, Moleskine kan mahal, Bo. Taruh. Oke, gue rekam ya. Haji. Asik tau lah. Hajinya begitu amat jelek banget. Ya wes, kita ketemu lagi di Kepo Buku. Yo Masih bersama teman-teman setia Anda. Yang pertama di Ambon ada Steven Sitongan. Bener. Fon, apa kabar Fon? Sehat Bang Rane, Mas Toto. Lu kayaknya lagi semangat banget nih hari ini. Iya. Iya. Terus juga tidak ketinggalan di Singapura ada Her Toto Eko. Gua nggak mau nanya apa kabarnya, gue cuma mau nanya waktu kemarin ngobrol sama Mas Ari, lu kemana? Lah mana undangannya? Kagak ada undangannya gua. Allah, Undangannya mana undangannya? Undangan resmi mana undangan resmi? susah bener anak pemerintahan. Wah, lu dihujat ntar. Oh iya, Gua dihujat. ikut. Salah, jangan. Dihujat. Susah banget nih kalau udah level CEO emang. Wah, lu tadi dihujat sama CEO lo. Oh iya, dihujat sama CEO juga. Susah banget nih emang Toto nih, langsungnya to the point lah. Haha. Hari ini Kepo Buku mau mencoba mengambil topik yang awal-awalnya berangkat dari bercandaan seorang Her Toto Eko yang kita selalu anggap garing. Tapi kita pikir di balik kegaringannya Toto, topik ini bisa loh sebetulnya dibahas menjadi sebuah episode. Ya, Ya, betul sekali. saudara-saudara. Ingat gak, Van? Waktu itu Toto ngomongin apa, Van? Mau nge-review apa dia bilang? Itu kan kemarin kalau nggak salah buku tulis. Iya kan? Toto pernah bercanda. Ingat gak di episode lama kita kan dia bilang, gue mau review nih. Review apaan? Buku tulis. Ya nggak boleh. Terus kita semua ketawa kan. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, bisa juga loh dibahas loh. Jadi, Kepo Buku hari ini akan mereview buku tulis. Belum pernah ada podcast buku dimanapun di jagat raya ini yang mereview buku tulis. Gue pakai buku gambar, jadi nanti aja. Hari ini kita akan mereview buku tulis. Besoknya lagi kita akan mereview buku kwitansi. Buku dong. Ada waktu itu gue lihat di toko buku ada buku slip gaji. Kapan kita akan ulas buku slip gaji? Iya, betul sekali. Ada tuh di Gramedia waktu itu gue lihat buku slip gaji. Ada ya gue bilang. Orang buku kasbon aja ada. Buku kasbon. Gue bingung harus di masa. Iya kasbon aja ada. Tuh bener tulisannya kasbon. Lu cari dah gitu. Ada masih ada. Lu kebanyakan main ke popular bookstore lo. Banyak buku-buku kayak gitu tuh. Oh iya. Gue kadang-kadang jadi buat teman-teman yang nggak tahu popular bookstore itu apa, toko buku populer namanya gitu ya, di Singapura ini. Mereka biasanya lebih fokus ke arah buku-buku tulis, soal buku tulis pula, buku-buku pelajaran anak sekolah. Jadi lengkap banget deh gitu. Terus stationery. Nah kadang-kadang gue suka emang iseng turan ada di bagian stationery, karena stationery-nya kadang-kadang ada yang lucu-lucu gitu. Ya termasuk ya itu ngeliatin, di Singapura masih ada lo jual form-form kayak begitu, maksudnya formulir kayak gitu kayak misalnya debit notes kayak gitu. Ada Singapura masih manual kayak gini gue bilang. Maksud gue kalau di toko buku ditaruh berarti kan ada yang beli gitu kan ya, nggak mungkin kan, berarti ada demand-nya gitu nah, aja. Itu dia.
Sementara gue waktu di Bangkok, gue ngakak beneran ketika iseng masuk ke toko buku yang semuanya bukunya huruf pakai aksara rumput gitu ya. Gue nemu buku kwitansi. Ternyata nggak orang Indonesia doang yang bikin kwitansi ya. Itu dia. Jadi itulah kenapa kemudian kita berpikir bahwa buku itu, buku tulis ya, buku kosong yang nggak ada isinya, nggak ada tulisannya, itu juga patut direview karena dia menyimpan banyak sekali cerita. Asik. Dia menyimpan banyak sekali keberagaman. Walah. Sebentar. Kita nge-review buku tulis ini emang gara-gara kita nggak punya bahan apa bagaimana ini? Oh enggak dong. Ini kita persiapkan dengan sangat rapi berhari-hari. Kita sampai sidang redaksi loh untuk menentukan bahwa kita akan membahas soal buku tulis. Aduh, capek gue sidang redaksi cuman mau nge-review buku tulis aja pakai ngeributin buku tulis tuh yang bener tuh ada sebenarnya 48 baris atau 58 baris. Bingung. 36 apa 48. Capek gue kebahasnya. Atau buku tulis yang proper itu ukurannya A5. A5 atau A4. Ya macam-macam sih. Atau A4. A4 kegedean kali ya. Ada zaman dulu A4. Sampai sekarang juga masih ada Ran. Yang kertasnya folio. Di Singapura masih ada Ran. Yang tebel-tebel tuh biasa hardcover tuh. Nah, gue tiap minggu gue bukan. Gue nyatet apaan kayak begitu ya. Betul. Itu dia. Dan kalau diingat-ingat, nanti kita juga akan minta ceritanya Stephen gitu ya. Kalau diingat-ingat buat gue pribadi misalnya, gue itu ternyata bukan hanya sundoku buku-buku yang ada tulisannya, tapi gue sundoku buku-buku kosong, buku-buku tulis, buku-buku notes. Notes. Tahu-tahu gitu. Orang Indonesia lu ngomongnya notes. Ya notes. Fun. Stephen gak enak banget dia tadi barusan. Lu kayak mertua ditanyain calon mantu lu, Fen. Buku tulis yang paling keinget tuh cuma buku pas zaman sekolahan. Kayak di sampulin. Terus nggak boleh dirobek tuh sisi tengahnya tuh. Hah? Gimana Fen? Nggak boleh dirobek sisi tengahnya? Iya, nggak boleh dicabutin gitu kertasnya. Harus bener-bener full gitu. Zaman sekolah. Kalau dari sekolah gue dulu, kalau ulangan kan pakai kertas ulangan tuh. Gue nggak tahu zaman dulu. Maaf ya, jangan dihujat saya ya. Zaman dulu tuh kan kalau kita ulangan kan suruh beli kertas ulangan. Lu SMA lu gitu nggak Ren? Ya. Salah ya. Sama. Tapi giliran kuis, ya jangan pakai kertas ulangan. Anak-anak sayang, pakai ini aja dirobek aja kertasnya gitu. Nah biasanya kita nyabut kertasnya tuh yang tengah tuh. Nah itu kan buku tulis tuh kalau belum sampai tengah kan yang tengah bisa kita cabut tuh, bener nggak? Jadi ada 4 halaman, bener nggak sih? Kadang-kadang kalau kehabisan kita minta sama teman, buku tulis gue udah ngelebihin halaman tengah, berarti kan nggak bisa dicabut tuh. Tapi kita juga nggak bisa ngambil misalnya halaman belakang, karena kalau halaman belakang kita robek, nanti halaman depannya kan jadi kopyak juga, apa namanya? Hilang juga, lepas juga. Lepas. Bukan hilang, lepas. Karena buku tulis dulu sama dengan buku tulis sekarang juga masih ada sih. Itu kan di apa sih istilahnya? Di staples. Dijegrek di tengah-tengahnya. Jegrek, gitu. Betul. Gitu. Terus cerita buku tulis tadi. Teman-teman, Stephen ini sampai riset loh untuk topik ini. Ini menunjukkan betapa seriusnya topik hari ini. Karena Stephen tuh sampai riset keliling toko-toko buku di Ambon. Betul. Dan terakhir dia kayaknya sampai terbang Evan ke Jogja, ke Pasar Beringharjo. Ke shopping ya. Gimana Van? Kemarin tuh waktu habis sidang redaksi terus langsung melipir aja ke toko alat tulis di sebelah gitu. Langsung beli buku-buku tulis yang ada di situ seadanya aja. Asli lu beli? Iya, 2 biji. 2 biji, 2 buku kali. Terus. Lalu yang aku beli yang aku bagi di sini nih, ini ada Sidu 1 yang 38 lembar, sama buku ini dari Sintaro, buku tulis Sintaro. juga. Iya, dari PT Lokomotif Eka Sakti. Sekarang masih ada merek AA nggak, Fen? Dia ada. Oh berarti masih ada, wah gila benar. Dari 2 buku ini nih kelihatan lah ya kalau misalnya bukunya Sintaro nih 8.000. Kertasnya tuh lebih bagus lah, lebih halus, lebih tebal dikit dari situ yang 38 yang harganya 4.000 satu ini, 1 biji. Oke. Berapa halaman itu, Fen? 68 sama 38. Yang 68-nya 8.000, 25 kali 17, kalau sidunya 21 kali 16. Gokil. Jadi
kalau misalnya cukup dikit aja gitu ya, beli yang 4.000 juga udah cukup nih untuk nulis gitu, ataupun yang di sekolahan gitu. Kira-kira itu laporan dari pasar toko di kota. Tapi kita nggak main-main tuh kalau Steven tuh kalau urusan kayak begitu mah benar-benar riset dia. Serius. Kalau gue kan cuma ngomong doang di sini. Tapi kalau ngomong buku tulis Rande, buku tulis, lu inget nggak tipe-tipe buku tulis itu apa aja? Tipe-tipe buku tulis. Zaman kita dulu ya, kalau zaman sekarang mungkin masih udah banyak gitu. Minimal ada 4 tipe buku tulis. Wih, keren. Oke. Pertama, buku tulis biasa, buku tulis bergaris lah ya. Ya. Kedua, buku tulis kotak-kotak. Biasanya kita pakai buat buku tulis matematika tuh. Buku tulis yang paling gue benci tuh. Ketiga, nah ini nih, buku tulis menulis halus garis 3 gitu loh. Inget aja lu toh. Buat menulis sambung. Oh ya. Yang keempat nih, buku tulis musik. Garisnya 5. Garisnya 5. Biasanya itu tuh. Kita dulu SMA, zaman kita dulu SD, SMP, SMA biasanya gitu. Tapi kalau buku menulis halus paling berhenti lah sampai, kayaknya menulis halus kayak berhenti sampai kelas 3 atau kelas 4 zaman dulu. Gua nggak tahu zaman sekarang anak masih diajarin menulis halus gak. Tapi yang jelas dulu ada tuh, garisnya 3. Dan garisnya 3 itu nggak rata ya. Yang atas, yang bawah apa yang atas ya lebih kecil lah. Pokoknya gitu lah, pokoknya untuk menulis sambung lah kayak gitu. Yang gue inget nih ya, kalau di zaman gue namanya buku tulis halus kasar. Kok ada halus kasarnya? Karena kan tarikan garisnya itu ada yang harus halus, ada yang agak tegas gitu loh. Oke. Nah, setiap baris itu kan terbagi 3 seperti kata Toto kan. Garis yang di tengahnya itu agak ke bawah sedikit. Jadi itu untuk huruf kecil. Kalau huruf besar, lu sampai ke atas. Nah, itu dipakai untuk belajar tulisan, apa sih bilangnya ya? Menulis halus lah, tulisan bersambung lah. Tulisan bersambung, atau kalau di font itu font yang model script. Gue tuh satu pertanyaan gue. Apa? Kenapa dulu kita harus diajarin nulis huruf sambung? Gue jangan tanya gue. Ke Steven aja dulu. Steven kan angkatannya udah walaupun dia bukan milenial amat, lu masih diajarin nggak Van by zaman SD lu menulis halus pakai itu Van? Menulis sambung pakai buku itu yang garis 3 itu. Ada sempat. Dan apakah kemudian lu terbiasa menulis huruf sambung? Enggak dong. Kan? Itu buat gue yang masih menjadi misteri. Mungkin ini aku ada alasan kali ya. Itu buat ngelatih kemampuan motorik tangan kali ya. Emang orang tua kita dulu udah tahu motorik tangan. Iya. Oke. Kalau misalnya itu berguna gitu ya. Gue gak bilang itu berguna ya. Toh kalau ngisi formulir ditulis. Harap ditulis dengan huruf cetak loh. Jadi buat apa gue belajar kayak gitu? Bener kan dia? Bener kan kayak? Itu dia. Kita nyerempet gaya menulis nih. Ntar ini topiknya melebar ke surat gitu kan. Surat cinta ntar nih. Tapi gue mau nantang nih 2 host kepo buku nih. Ada nggak sih di antara lo yang pernah ngalamin pakai buku tulis dari pabrik kertas Leces? Buku tulisnya itu sampulnya bener-bener kasar tuh produksi bukunya. Sampulnya itu warnanya ungu. Dalamnya itu benar-benar kertasnya itu kayak kasar gitu. Dan itu buku murah banget. Itu bukan buku yang zaman dulu kertasnya tuh kayaknya sampulnya tuh kayak oranye gitu ya. Merah muda. Oh enggak. Oh bukan ya, lebih jelek lagi ya, Itu warnanya gue inget banget. Sampulnya tuh ungu, kasar permukaannya. Kertas bukunya itu juga kasar permukaannya. Nah, ini buat ngegiring ke topik berikutnya, yaitu kualitas kertas. Ih, gila ya, bisa ya dibahas ya ternyata buku tulis. Oh iya, bisa. Oke, kualitas kertas itu juga menarik karena di industri perbukuan, ini yang gue pelajari ya, itu tingkat keasamannya itu menjadi penting. Gimana? Karena kalau tingkat keasamannya tinggi, itu bukunya nggak awet, gampang menguning. Nih Steven yang Sundoku sejati kan ya? Nuduh lu. Ada nggak, Van, buku-buku yang lu pernah beli, kondisinya ketika lama-lama lu lihat halamannya jadi menguning? Iya, sering tuh. Yang book paper warna kuning, warna coklat kertasnya.
itu kualitasnya jelek. Makanya sekarang buku-buku sekarang itu, walaupun buku cetak atau apa, kadang-kadang ada tulisannya kan. Kayak misalnya di Penguin Book gitu, no acid paper, Yes. itu maksud lo. Yes. Dan biasanya kalau dari leces gitu kan biasanya kertasnya juga nggak tebal ya Ran ya. Nggak, tipis banget. Itu hukumnya haram. Apa sih itu? Menggunakan buku-buku seperti itu hukumnya haram. Jika kita menggunakan pulpen boxy. Allahu Akbar, pulpen boxy. Coba sekarang anak tahu gak pulpen boxy apaan? Kita pindah ke anak muda di antara kita. Pen, lu kenal nggak pulpen boxy? Masih kenal itu. Alhamdulillah Steven kenal. Oh, masih ada ya? Pasti. Wah, alhamdulillah kita nggak tua-tua banget ternyata ya. Kita nggak tua-tua amat atau Steven yang tua? Itu kan pena yang wah udah keren banget tuh pakai boxy. Kayak apa ya? yes. Ini yang punya budget lebih gede gitu untuk sekolahan gitu. Yoi. Pakainya yang boxy, Bo. Masa sih? Boxy itu masuk mahal? Enggak, boxy nggak termasuk mahal kan ada ya? Wah, Toto anak orang kaya nih kayaknya nih. Enggak, seriusan dibanding pulpen, hah? Gua tuh kalau jalan-jalan ke toko buku sama bokap sama nyokap gitu ya. Terus gue minta beliin boxy, dibeliin ntar pulpen pilot. Pilotnya juga termasuk mahal. Bukan pilot yang ceklek-ceklek. Oh, Toh, pilot yang sekali pakai ya? yang sekali pakai. Jangan salah, kita punya mainan zaman dulu. Kan ada tutupnya tuh, ujungnya lo patahin. Ya Allah. Di antara tangan gitu, lu tau kan gimana sih? Podcast ini ya, bikin theater of mind-nya susah ya. Jadi gini, pulpen yang tutupnya itu bisa dilepas. Lepasan. Nah, itu kan di sisinya ada lebihan kan. Itu buat nyantelin di saku. Nah, biasanya tuh kita patahin tuh. Cara matahinnya juga khusus. Itu diselipin antara jari tengah, jari telunjuk sama ini. Jadi kita masukin di situ aja plak gitu ke patah tuh. Itu benar-benar mainan yang gak ada gunanya banget kan. Tapi lu main kan. Main. Awas lu kalau bilang lu gak main. Lu. Lah. Emang Steven yang mainnya cuma serutan yang ada cerminnya? Iya, taruh di sepatu. Lah, itu jadul juga. Jadul juga. Fen, lanjut lagi, Fen. Sampai di mana nih? Boxy. Boxy. Kita yang anak-anak mungkin masih SD-SD-an lihat yang pakai boxy. Wih, keren banget ya. Tintanya bisa kayak luber-luber gimana gitu ya. Boxy ini haram hukumnya melakukan dua hal. Ya, itu. Pertama, pakai buku yang kertasnya tipis karena akan nembus ke belakang. Yes. Haram makanya hukumnya. Ah. Kedua, tidak boleh memakai tip X. Sebab Kalaupun lu tip X, oke, tip X-nya bisa menutup tulisan lu yang pakai boxy itu. Kemudian lu tulis ulang lagi pakai boxy, bleber boxy-nya di atas tip X. gila. Oke, gue mau balik ke Steven lagi. Tadi kan kita udah ngomongin macam-macam tuh ya. Jenis kertas, pulpen, melipir ke tulisan tangan gitu kan. Sekarang ke buku gitu loh. Nah, zaman-zaman lu sekolah dulu. Ini kita masih ngomong zaman sekolah ya. Karena nanti kita akan beranjak ke zaman di mana kita kuliah dan kita udah kerja seperti sekarang ini gitu ya. Betul. Tadi kan salah satunya lu cerita, itu buku nggak boleh dicabut tengahnya. Iya. Terus bagaimana aturan lain atau etika memelihara buku tulis di zaman lu dulu waktu lu sekolah di Ambon? Yang paling aku ingat tuh apa ya? Kayak nggak boleh digambar-gambarin di halaman covernya itu. Terus kalau udah penuh disambung lagi, dijepret gitu. Iya bener. Tapi Van, zaman lu buku itu masih disampul nggak, Van? Sempat ngerasain yang wajib disampul. Buku lu itu wajib disampul pakai kertas coklat itu nggak sih, kertas kopi bilangnya? Iya, itu salah satu kerapihan yang dinilai kayaknya ya. Gila ya, zaman dulu tuh kita dibikin seragam banget ya. Oh, tapi kalau dalam SD gue dulu ya, karena mungkin SD gue agak-agak di kampung gitu ya. Jadi kalau guru-guru tuh mau membebaskan, yang penting disampul. Oh. Asal sampulnya tuh polos. Kita itu malah kadang-kadang ya gue itu nyampul pakai kertas kalender. Dan ada kelebihannya sebenarnya pakai kertas kalender karena dia lebih tebal. Lo nggak ini sih, lo nggak ngerasain ya? Kalau gue dulu sempet gitu, Pak. Jadi kertas kalender seret gue. Hertoto Eko Prasetyo Tomo. Yes. SD lu sama SD gue itu cuma berapa kilo sih? Nggak beda jauh gitu loh culture-nya. Angkatannya doang ya beda ya? Sialan lu, nyebut usia lagi. Jadi Ivan, lu sempet ngerasain buku disampul? Bener.
Oke, lu sempet gak ngerasain buku yang belakangnya ada Pancasila-nya? Kayaknya tuh masih satu zaman ya, sampai bertahun-tahun kemudian Masih gitu ada ya. ya? Fen, lu tuh sebenarnya umurnya berapa sih, Fen? Serius dah, Fen? Lu angkatan berapa sih, Fen, sebenarnya, Fen? Beneran? SD-nya tuh 90-an. Oh ya masih. Kok Stephen SD 90-an sih? Tok, lu SD emang tahun berapa? Nggak mungkin 90-an kan? Iya, enggak sih, bener. Tapi maksud gue, bayangan gue Stephen itu SD tahun udah 2000 gitu. Enggak lah. Oh, enggak ya? Oh. Stephen itu early millennial. Atau maaf ya. Ini kalau saya salah jangan dihujat ya teman-teman semua. Atau jangan-jangan memang itulah ciri khas kesenjangan pembangunan gitu ya. Jadi kalau kita ngomong angkatan 90 SD di Jakarta, mungkin udah nggak gitu. Jadi itu yang 90-an di Ambon, itu stok lama itu bukunya. Jadi lu masih ngalamin ya? Masih ngalamin ya, Fen, lu yang harus ceritain ke teman-teman, Fen. Fen. Mungkin ada yang bingung, hah? Buku tulis belakangnya ada gambar Garuda Pancasila. Gitu. Sama sila 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu kan tadi kita udah cerita tuh kalau buku wajib disampul sama sampul warna coklat. Nah warna coklat itu di covernya tuh dikasih kayak pola nama kelas gitu ya. Nah di belakangnya itu sepertinya kalau aku nggak salah ingat tuh wajib kayak ada cetakan Pancasilanya ataupun Garuda Indonesia kalau nggak salah. Gitu. Kalau nggak ya ini jadwal pelajaran. Nah itu gue baru bilang, lu ngalamin nggak buku pelajaran yang belakangnya selain Pancasila jadwal pelajaran? Kayaknya satu pabrikan untuk seluruh Indonesia deh kayaknya itu. Kembali ke buku tadi, seperti kata Stephen tadi, jadi salah satu ciri khas buku-buku tulis zaman dulu itu adalah ada gambar Garuda Pancasila, terus di bawahnya itu, ya itu Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, 1, 2, 3, sampai 5. Di bawahnya kadang-kadang ada kolom-kolom untuk ngisi jadwal pelajaran. Tapi yang lebih keren lagi buat gue dan selalu gue cari sebagai pembenci matematika adalah gue cari buku yang belakangnya itu daftar perkalian. 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4. Ya Allah, itu kan udah apal kita. Kagak. Jadi dulu itu teman-teman, gue nggak tahu ya ini anak SD angkatan 90-an sama nggak, tapi dulu itu sebelum pulang kita itu diminta oleh guru untuk berdiri di depan kelas, terus nanti guru bilang, Toto, coba kamu perkalian 9. Terus kita harus begitu. 1 kali 9, 9. 2 kali 9, 18. Terus gitu. Kalau bener, boleh pulang. Duluan. Boleh ngambil tas, pulang. Boleh pulang. Kalau salah, lu tunggu di situ. Dan gue selalu yang terakhir-terakhir keluar. Kena salah melulu. Gitu. Seru. Kena salah melulu ya. Oke. Kita lanjut ke zaman kuliah. Nah, zaman kuliah, gue sebenarnya masih pakai buku tulis. Karena gue tetap gak mampu pakai. Karena kan zaman kuliah tuh kan gaya-gayaan. Nggak tahu Stephen ya sama Rani ya. Zaman kuliah tuh zaman gue udah pakai gaya-gayaan. Pakai yang namanya apa, saudara-saudara? Loose leaf dan binder. Dan zaman gue waktu itu, loose leaf itu belum semurah sekarang loh. Masih banyak produsennya tuh benar-benar dari Maruzeng. Mahal, Pak, mahal. Baru setelah gue tahun keberapa ya, 3 apa enggak, baru akhirnya orang tuh pada ngeluarin yang lokal. Dan akhirnya banyak tuh yang pakai gitu. Akhirnya gue ikut juga pakai gitu karena enak kan, terus bisa dijilitnya lebih gampang gitu kan. Tapi itu ada sisi praktisnya menurut gue, bukan hanya gaya-gayaan. Karena kalau mau minjem catatan gampang, orang juga nih fotokopi sana gitu. Nggak perlu ngasih 1 buku gitu. Kalau anak Gajah Mada tahun dulu gimana tuh? Nah makanya waktu kuliah aku tuh kayak lebih enak aja gitu, udah nggak pakai buku, Bo. Iya benar sih. Langsung loose leaf dengan yang beruntung ya, udah cukup terjangkau lah. Kalau misalnya waktu itu zaman Mas Toto loose leaf-nya mahal, kenapa nggak kepikiran kertas HVS aja dibikin folio gitu? Nggak gaya, Min. Dan kertas HVS kan juga sama mahalnya, bener nggak sih?
belum ada HVS yang walaupun 70-80, kayaknya zaman dulu kertas HVS itu termasuk mahal deh, setahu gue. Kalau sekarang kan pilihan kertas tuh banyak dah, Van. Kayak misalnya gue di Singapura aja ya, lu mau loose sleeve aja, itu banyak pilihan dari paling mahal sampai murah. Sekarang nih gue fotoin sekarang nih bisa nih, gue tuh pakai kertas loose sleeve itu keluarannya Muji. Oh iya. Dan Muji itu murah. Walaupun dia dari Jepang gitu. Dan HVS sekarang tuh menurut gue ya, kalaupun gue beli satu rim, itu harganya jauh lebih terjangkau sekarang dengan daya beli orang sekarang ya, dibanding zaman dulu deh setahu gue. Enggak, zaman dulu tuh ya kayaknya kertas HVS yang mau 70 gram kayak mau 80 gram itu kertas dewa loh. Yoi. Dewa banget. Bahkan zamannya gue bikin skripsi pun nggak ada beli HVS itu satu rim, pasti ngeteng. Beruntung banget lah yang zaman sekarang lah ya. Betul. Mungkin gue nggak bilang itu murah ya, tapi mungkin lebih banyak pilihan gitu. Jadi dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Yang dulu ya, Fen ya, dulu ya gue pernah ya, teman-teman gue itu pakai loose sleeve. Gue pun kalau nggak pakai buku, gue tuh pakai kertas folio ketengan. Dilipat dua, beli ketengan. Akhirnya gue jilid sendiri. Lucu juga tuh. Belinya di koperasi, ketengan. Minta maaf ya, skripsi itu apaan sih? Oke, lanjut. Gue punya cerita menarik kalau membandingkan dengan mahasiswa sekarang gitu. Ini kita masih di level mahasiswa ya. Gue pernah ngajar di salah satu kampus. Terus ya anak-anak mahasiswa ini pada hadir lah. Kampus ini kampus ternama lah, kita nggak usah sebutin apa namanya. Ada, gue perhatiin salah satu mahasiswi di depan itu. Awalnya gue perhatiin karena cakep. Anjir, dosen cabul dasar. Tahu nggak lo? Apa? Buku tulisnya dia mencatat kuliah gue di atas buku Moleskine. Oh, Moleskine kan mahal, Bo. Mahal minta ampun itu buku. Ratusan ribuan. Dia nyatetnya di atas buku Moleskine. Langsung gak kelihatan cakep tuh di mata gue. Tapi mungkin tergantung lah ya, tergantung universitasnya juga. Tapi kebanyakan kalau gue lihat udah ada banyak universitas sekarang kayak di mana-mana gitu. Kalau gue lihat kan kadang-kadang di YouTube ada tuh universitas apa gitu, baru gila anak-anak sekarang udah pakainya laptop loh. Zaman gue boro-boro laptop, desktop aja nggak punya. Masa ke kampus bawa desktop? Bingung gue tuh monitor ya. Apa gitu loh? Ada tuh mahasiswanya datang bawa laptop, temennya disuruh bawa monitornya yang gede. Dia bawa CPU-nya sama monitornya terus ditaruh di meja gitu, terus dipasang dulu, colokin baru deh. Nah, ini kemudian lari ke zaman ketika sekarang. Apakah lu masih menggunakan buku tulis? Gue masih. Buat? Kerjaan kantor lah. Karena menurut gue gini, gue dengan menulis tangan itu kayaknya lebih mengaktifkan cara pikir gue. Atau ketika gue bikin draft apa, kadang-kadang gue doodling dulu di kertas gitu misalnya. Dan itu lebih merangsang ketimbang kalau gue ketik ya. Walaupun orang-orang bilang, lu ngapain sih kayak gitu, ntar hilang kayak gitu, mendingan diketik lah pakai apa zaman sekarang tuh pakai kayak notepad kayak gitu-gitu kan di dalam gitu atau apa gitu. Dan nggak mungkin kan yang lu pakai kerjaan itu bukunya Sidu atau AA kan? Enggak, gue tuh pakai gue sekarang pakai bukunya si Muji. Buku produksi Muji. Ya sebenarnya bukunya biasa aja, sampulnya abu-abu, udah gitu doang karena murah sih. Paling cuma berapa dolar. Gue kirain lu pakai Moleskine gitu kan. Gue ada Moleskine tapi sayang, Bo. Kalau Steven kan kita tahu berbisnis ya, dia bukan orang kantoran tapi dia berbisnis. Tapi lu masih memakai ini nggak, buku tulis atau menulis nggak? Kalau pakai buku tulis tuh udah jarang banget ya, karena kalau ada butuh apa-apa ya tinggal oret-oret di kertas aja dulu gitu. Lebih ke sisi praktisnya aja sih pengarannya Mas Toto. Oke. Tapi untuk nanti lu menggunakan buku untuk tujuan lain nggak sekarang? Misalnya untuk buku harian. Kalau buku untuk harian sih kurang dipakai, udah jarang banget. Keren. Berarti Steven sudah justru di era-era sekarang sudah mulai pelan-pelan meninggalkan buku ya? Iya. Ini. Jadi lu sama sekali nggak pakai buku lagi, atau gimana, Bang? Masih pakai, teman nggak harus jarang apa-apa ya. Juga masih belum kayak tersentuh dengan kayak journaling gitu. Itu yang kesana. Atau lo sekarang nyatet di tablet gitu kali, Van ya? Nggak juga di HP aja, HP.
Oke, berarti ngetik atau gimana kalau dia ngetik? Enggak ngetik toh. Diliatin doang langsung ketulis di itu. Oh iya. Bisa ya? Boleh tuh beli HP-nya? Sementara kalau gue, nah ini justru ketika gue udah kerja, gue itu jadi hoarder buku tulis. Gitu. Pokoknya segala macam buku tulis yang gue anggap unik, mulai dari buku tulis sekolahan, itu gue beli. Gak dipakai-pakai. Salah satu koleksi favorit buku tulis gue, misalnya gue beli 10 karena apa? Itu menggambarkan karakter The Beatles yang berbeda-beda. Itu gue temuin di Jepang. Jadi lo beli, oke. Terus Moleskine gue punya lah beberapa gitu. Salah satu Moleskine yang sampai sekarang sampulnya aja bahkan belum gue buka, sampul plastiknya, itu Moleskine edisi Star Wars. Yang gambarnya depannya tuh Darth Vader gitu loh. Sebenarnya ngomongnya apa sih? Moleskine apa Moleskine sih? Gue nggak ngerti. Gue sih bisa ngomongnya Moleskine. Nggak tahu. Ada yang bilang Moleskine, ada yang bilang Moleskine. Wah, Moleskine. Tapi tahu lah ya. Itu pokoknya notebook mahal gitu. Dan biasanya yang dibilang Rani, yang edisi khusus itu biasanya setahu gue, kalau yang edisi biasa itu 30-an dolar kalau di Singapura. Yang edisi itu tuh biasanya $10 lebih mahal. Itu dia. Biasanya ya. Jadi 40-an gitu kan kalau nggak salah. Nah, itu menandakan teman-teman bahwa tingkat kesejahteraan Bang Rani memang besar sekali gitu. Tapi ntar dulu, gue belum selesai ngomong Moleskine. Ntar dulu, gue lagi lihat nih, ternyata Moleskine ini bahasa Itali dan cara nyebutnya itu Moleskine. Oh, Moleskine. Oke. Moleskine. Nah, jadi gini, awal mulanya gue kenal Moleskine itu dari salah satu temen, dan dia bilang ini buku yang dipakai Leonardo da Vinci gitu. Gue bilang bohong banget gitu. Zamannya Leonardo da Vinci udah ada Moleskine. Dan ternyata itu gimmicknya Moleskine. Tapi satu yang gue mau cerita dari Moleskine ini, gue punya berapa ya? 3 atau 4 Moleskine lah. Lu pakai kagak? Kagak. Apa cuma lu pandangin doang? Ada alasannya. Jadi misalnya yang edisi Star Wars sayang dong gitu loh gue pakai. Satu lagi gue beli itu, jadi 2 kali deh peluncuran Star Wars 7 sama 8 kalau nggak salah gitu ya. Itu ada bukunya gitu, komemoratifnya. Jadi gue beli dong. Yang satu itu buku tulis, yang satu itu buku agenda yang ada tanggal tahunnya gitu loh. Dan itu gue nggak pakai. Yang satu lagi kosong. Nah, kenapa gue nggak suka pakai Moleskine? Tapi gue beli beberapa bukunya adalah karena lembarannya tipis. Dan gue itu punya hobi selain nulis jurnal, nulis misalnya ide-ide buat podcasting segala macam, itu juga di buku. Tapi gue juga suka gambar-gambar, dan itu kebanyakan bleber tintanya gitu, nembus. Oh, tapi kalau lo Moleskine, Ran, kalau emang lo suka sketching, kan dia ada edisi buku yang sketching. Yang kertasnya memang desain untuk itu, tapi kan terlalu tebal. Iya betul. Terlalu tebal. Kalau buat nulis jadi nggak enak ya. Dan lu nggak sketching terus-terusan gitu ya? Ya, gue sketching cuma doodling sih sebenarnya, bukan sketching, doodling gitu. Doodling. Atau tiba-tiba lagi di meeting yang membosankan gitu, gue si pemimpin rapat atau CEO gue misalnya gue gambar gitu dengan karikatur, terus gue sebarin ke teman-teman gitu loh. Iya, oke. Gitu, buat lucu-lucuan aja gitu. Itu kenapa gue nggak suka Moleskine gitu. Ujung-ujungnya akhirnya gue malah lebih suka bikin buku sendiri. Oh ya, terus kertasnya gimana? Tinggal bawa kertas. Nah, ini kebiasaan gue karena waktu di Thailand kalau gue pulang ke Indonesia, gue itu beli kertas kosong yang 70 gram, karena 70 gram tuh gue suka banget, tebel. Gue bawa ke percetakan, gue bilang, Mas tolong dijilid. Jilidnya jilid yang hardcover, terus setiap lembarnya ada nama gue. Itu difotokopi aja, terus dijilid sama dia. Nah, itu yang gue pakai akhirnya. Oke. Karena secara pribadi gue nggak suka buku tulis yang bergaris, berkotak-kotak, apapun itu pokoknya gue nggak suka. Pokoknya gue suka yang buku tulisnya tuh kosong. Oh, malah suka yang polos. Karena gue nggak suka diatur-atur sama garis. Alah. Oke. Kalau gue suka justru malah yang sekarang itu sering gue pakai itu justru kotak-kotak somehow, entah kenapa. Jadi kotak-kotak tipis gitu ya, pokoknya kotak-kotak lah ya, bujur sangka. Jadi gue suka gitu karena gue bisa malah narik garis ke sana sini gitu gampang. Jadi buat seakan-akan itu tuh gridnya gitu buat gue gitu. Nah, tapi ngomong merek nih ya, ini kita nggak di-endorse ya sama Moleskine ya? Nggak. Gila Moleskine. Boro-boro.
Jadi ada beberapa merek yang sebenarnya menurut gue nggak tahu di Indonesia atau di mana gitu terkenal apa enggak, tapi salah satunya yang menurut gue alternatifnya Moleskine itu dan sempat gue pakai itu adalah yang dia buatan Jerman apa mana ya, yang mereknya tuh Leuchtturm. Ulang. Gimana nulisnya? Leuchtturm. Gimana ya dia? Leuchtturm kalau nggak salah. Wow. Itu juga salah satu alternatifnya Moleskine sih, dan mahal juga gitu. Itu yang gue juga punya gitu beberapa. Kedua, yang kadang-kadang gue juga sempat beli 1-2 adalah kayaknya ini punyanya US ya, yaitu Rhodia. Rhodia lo kenal gak, Ran? Tahu kalau Rhodia gue masih tahu. Ternyata dia tuh lainnya banyak banget. Kalau di Singapura banyak gitu. Rhodia banyak banget ya ini ternyata ya gitu. Salah satu juga yang kadang-kadang gue pakai. Tapi memang kalau untuk notebook somehow gitu ya, Moleskine tuh kayaknya ada marwah tersendiri. Ntar deh, kapan-kapan Steven ke Jakarta bilang, ntar gue kasih 1 lo. Bujang. Dia daripada nggak dipakai, bini gue pasti seneng kalau gue lepas 1. Moleskine itu sekarang banyak orang pakai memang buat bullet journal ya, bullet journal ya, buat journaling gitu biasanya. Steven, Toto baru saja berbuat kesalahan besar. Apa tuh? Lu bakal dibenci sama bini gue lu. Kenapa emang ya? Gue lagi googling buku Leuchtturm ini. Ih, keren banget lu. Emang keren. Temen gue bilang, lu suka Moleskine kan toh? Iya. Lu cobain merek ini deh, Leuchtturm ini. Alternatif, gue pikir murah, mahal juga gue. Leuchtturm. Tapi emang kayaknya keren gitu. Gue pernah punya 1 yang edisi gedenya. Gue belinya diem-diem. Gue belinya diem-diem. Terus gue taruh di rak buku. Terus bini gue, si Rika, beres-beres. Apa nih notebook lagi beli? Sain lo. Wah, ini nih gue harus beli nih. Vintage retro leather cover Leuchtturm 1917 A5. Oh, cantik men. Kulit lagi covernya. Wow, racun. Kalau kita dengerin tadi nih kayaknya seru banget ya kalau masing-masing punya kayak prestis tersendiri gitu ya. Tapi yang aku pengen tahu nih, kalau di dunia korporat gitu pada tukar-tukaran notebook nggak sih? Kayak kasih gift ataupun seenggaknya tukar-tukaran gitu. Ada nggak culture kayak gitu? Kalau gue kalau akhir tahun, Van. Tapi nggak harus notebook dong. Nggak mesti notebook. Karena gue tuh suka banget ngasih buku notes ke temen gitu loh. Bini gue aja sampai sebel. Gue dulu waktu pacaran, gue hadiahin dia buku binder yang mahal. Kayak gimana tuh? Binder yang kulit. Binder loose leaf. Oh, oke. Gitu. Sampai sekarang masih disimpan. Cuma dia bilang, lain kali lu jangan ngasih gue kayak ginian. Saya sayang gitu ya. Saya kan berusaha menularkan gitu loh. Tapi ya itu, kalau menjawab pertanyaan Steven, gue masih kalau akhir tahun gitu loh. Apalagi kalau kantor itu ngeluarkan agenda tahun yang baru, itu biasanya gue minta gitu, gue bagiin ke beberapa klien atau ke beberapa teman kantor lain gitu loh, partner agency gue. Dan yang paling mahal yang pernah gue punya adalah itu hanya dibagi ke karyawan, itu bahkan dia model binder gitu, isinya loose leaf, tapi ada kancingnya. Ada kancingnya, dan kancingnya itu adalah USB drive. Makanya keren dong. Itu gue suka gitu loh. Gitu. Itu kalau gue, kalau lu tuh? Kalau gue, maksudnya tukar-tukar kayak gitu udah nggak ada lagi. Tapi gue mau nanya ya, gara-gara Steven itu nggak, somehow kok gue jadi pengen nanya sesuatu yang menggelitik gitu. Lu berdua masih pakai buku catatan nomor telepon nggak? Ya enggak lah. Lu denger nggak tadi nada suaranya Steven tadi? Apaan? Ngomongnya udah kesel banget. Ya enggak lah. Tapi kan dulu ada masanya kita punya buku catatan nomor telepon ya. Yes. Terus ada huruf-huruf ya A B C D sampai Z. Kalau nyari Toto T. Oh nggak ada di H. Toto. Oh H di H R Toto. Itu kolomnya cuma 2 yang sederhana, nama sama nomor telepon. Dan ada yang gede dan yang kecil yang bisa dibawa notes tuh, kayak buku notes kecil ada zaman dulu. Sekarang ada yang masih jual, gue lihat pasti ada yang jual, Ben. Hah? Maksud lu sampai sekarang masih ada? Ada, gue lihat. Makanya gue bingung nih siapa orang zaman sekarang. Kalau gue kadang-kadang mikir ya, kalau dia punya telepon rumah pun, biasanya kan telepon rumah bisa nyimpen nomor telepon ya. Gitu. Kalau zaman dulu, gue memang nggak punya, kecuali di rumah. Karena dulu kok teleponnya kan bertelepon analog ya. Iya nggak sih?
kalaupun udah pencet-pencetan tuh bukan yang putaran lagi zaman kita dulu, tapi kan tetap aja nggak ada yang bisa nyimpen nomor telepon di zaman waktu itu gitu kan. Ya pasti kita taruh di situ gitu. Dan kalau gue tuh kalau ada buku telepon gitu, gue biasanya gue sebarin di kelas tuh. Isi dong ya. Tapi di kala segitu ya, lu belum ada belum ada HP, belum ada. Lu termasuk orang yang hafal nomor telepon nggak sih? Hafal. Coba. Kalau zaman sekarang ya, mungkin nomor telepon HP bini aja kagak hafal lo. Iya lu. Gue pernah handphone gue mati, baterainya habis. Mau ngubungin bini gue pinjem handphone temen gue. Gue nanya dong ke teman gue, lu punya nomor HP bini gue nggak? Temen gue bilang, ngapain gue nyimpen nomor bini lu? Aduh, nomor bini gue berapa ya? Nah iya, Van gue tanya Van lu hafal gak nomor HP bokap lu? Hafal, masih hafal. Masih hafal. Karena ada urgensinya kan, yang ada urgensinya gitu ya. Kalau gue hafal nomor teleponnya Rika, karena nomor teleponnya Rika itu cuma beda satu nomor sama gue. Jadi gue hafal. Wah, Stephen hafal nomor bokapnya, Toto hafal nomor bininya. Gue kagak hafal loh sampai sekarang loh. Berapa ya nomor bini gue? Ntar lo. Ngomong-ngomong dulu, gue lagi nyari dulu. Jadi merasa bersalah nih. Karena bini gue hafal nomor gue. Bahkan dia sampai sekarang maaf aja ya, nomor telepon teman SMA gue yang teman-teman akrab nih, gue masih hafal sampai sekarang. Bahkan buka rahasia aja, ada nomor telepon temen gue yang gue jadiin pin sekarang. Goblok. Kacau loh. Tapi kan dia nggak tahu nomor telepon yang mana gitu, karena nomor telepon dia pun sekarang udah berubah gitu kan. Temen lu tuh siapa nih? Jangan-jangan bekas gebetan nih. Belum tentu. Oke. Ngelantur kemana-mana kita. Ini bagian-bagian akhir lah ya. Gue cuma mau sharing cerita menarik ini. Gue lagi ngincer Tok. Nah, gue mau racunin Toto sama Stephen nih, sama teman-teman pendengar Kepo Buku juga nih. Apa tuh? Gue sekarang lagi ngincer. Gue baru kemarin gue kontak nih. Buku tulis ya, buku agenda gitu ya. Dengan temanya itu manuskrip Nusantara. Manuskrip Nusantara, gimana tuh ceritanya itu? Gambar di covernya itu manuskrip kuno. Wih, itu terbitan siapa? Itu buatannya Mbak Tarlen. Itu coba Instagramnya Vitar Lenologi. Pakai Y ya belakang ya, Vitar Lenologi di Instagram. Victor. Oh, Victor. VITARLENOLOGY. Mbak Tarlen Handayani. Ini kalau Mbak Lela lagi dengar edisi ini, dia pasti akan langsung wah Tarlen, karena di comment sectionnya buku-bukunya Instagramnya Mbak Tarlen tuh sering banget ada nama Mbak Lela Udori, karena dia juga seorang penggemar buku gitu, buku-buku diary gitu ya. Nah, Mbak Tarlen ini adalah seorang bookbinder. Dia menyebut dirinya seorang bookbinder dan book artist. Bookbinder. Jadi dia itu yang menjilid sendiri bukunya dengan style tertentu, pakai sampul kulit misalnya, atau pakai nanti kulitnya tuh ada tulisannya segala macem. Dan setiap kali dia posting, gue langsung pasti DM, Mbak, yang ini berapa harganya? Beli buat gue apa? Lu jauh sih Toh, kalau Stephen masih mau deh, lu kejauhan lu. Gak apa-apa, kirimin ke adik gue aja di Bekasi. Sialan, dia dapat lagi alasan. Ini keren nih, nanti gue beli deh buat. Keren kan? Iya, keren. Keren. Ini flat yang nomor 3 nih keren banget nih. Yang nomor 3. Oh iya, manuskrip Dewa Ruci. Dan satu hal lagi yang gue pengen banget dari zaman gue masih di Jepang sampai kemudian ke Bangkok, gue pengen suatu saat gue pengen ke Jogja belajar binding buku sama Mbak Tarlen. Karena Mbak Tarlen ini buka kursus untuk binding buku, ngejilid buku. Dan ngejilidnya itu manual ya. Pakai benang, pakai lem. Gimana Van? Kita ikutin Van? Kursusnya itu di toko bukunya dia ya, di Tobucil. Tobucil, ya. Tapi juga pindah-pindah juga tempatnya. Makanya gue bilang, suatu saat, terutama ketika pandemi ini udah lewat, gue pengen banget datang ke Mbak Tarlen dan bilang, terimalah aku sebagai muridmu, Mbak. Teach me, Master. Gila, Mbak Tarlen ini keren banget. Dan dia selalu responsif loh kalau nggak di DM nanya-nanya buku. Tapi anyway, itulah teman-teman, bukti bahwa ngomongin buku tulis, itu bisa panjang.
Kita rekam ini panjangnya itu 1 jam 22 menit. Nah, jadi buku tulis itu memang keren. Apa sih? Dan apakah ada di antara teman-teman yang juga punya hobi sama dengan kita misalnya, dong kirimin responsnya ke kita, nanti kita bikinin edisi lagi yang isinya ya respons teman-teman gitu, cerita teman-teman terhadap edisi buku tulis ini. Pasti banyak lah. Salah satunya ya itulah Ibu Lela Khudori itulah. Mbak Lela itu sampai ngebinding sendiri loh. Bikin jurnal gitu loh. Oh iya, wow. Pasti sempet ya beliau ya. Dan itu dia pakai potongan-potongan kertas dari majalah, dari mana. Jadi bentuknya artistik gitu ya. Oke lah. Kalau begitu kita sudahi dulu karena saya pusing nanti ngeditnya, tapi ini harus di minimal editing ya karena ceritanya menarik nih. Tidak apa-apa, itu kan bisa-bisanya Bang Rani saja. Steven langsung bilang, gue kayaknya pengen beli ini bukunya Mbak Tarlen nih. Terima kasih Bang Rani sudah meracuni para pendengar Kepo Buku juga dengan seri notebook Nusantara. Mari kita beli. Ini pada diem nih, kayaknya pada browsing nih kayaknya nih. Gue curiga deh. Bisa ini loh, bisa ditulisin nama loh. Her Toto atau Toto gambar hati Rika gitu. Alah, zaman dulu banget ya. Terus ada panahnya gitu. Ada panahnya nembus. Apa sih? Penting banget. Penting. Ya wes. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan episode ini. Dan ya bener, kita undang teman-teman untuk cerita tentang buku tulis kalian. Atau misalnya kalian punya buku diary seperti apa. Atau punya buku notes seperti apa saat ini. Dan gue dengan noraknya selalu menyebut buku notes. Padahal buku notes yang bener ya. Notes. Oke, thank you banget Toto. Thank you Steven. Thank you. Terima kasih ceritanya hari ini. Siap.